Aku akan mengangkatmu menjadi direktur jika kamu bisa menerjemahkan kontrak berbahasa Mandarin ini sekarang juga, di depan semua orang. Kalimat itu jatuh seperti palu, menggema di seluruh ballroom megah mulia Senayan, tepat di jantung Jakarta. Di bawah lampu kristal yang berkilau, Hendra Wijaya berdiri dengan punggung tegak dan wajah penuh kemenangan, mengangkat tinggi sebuah dokumen tebal bertuliskan aksara Mandarin. Seolah kertas itu bukan kontrak, melainkan piala yang akan ia gunakan untuk mempermalukan seseorang. Dan seseorang itu adalah Siti Rahayu. Siti berdiri kaku dengan nampan di tangannya. Seragam abu-abunya tampak semakin kusam di antara gaun-gaun mahal, jas rapi, jam tangan berkilau, dan tawa yang mewah. Jemarinya gemetar halus, bukan karena berat nampan, melainkan karena puluhan pasang mata menempel padanya seperti jarum. Ia datang hanya untuk mengumpulkan gelas-gelas kosong. Ia tidak pernah berniat menjadi tontonan. Ia tidak pernah ingin dilihat. Namun malam itu, Hendra memastikan semua orang melihatnya. Tawa meledak bagaikan guntur. Bukan tawa hangat, bukan tawa gembira. Tawa yang terdengar seperti cambuk, memecah udara, dan menampar martabat seorang wanita yang selama ini terbiasa menunduk agar tidak mengganggu siapapun. Siti merasakan lantai marmer di bawah kakinya seolah retak. Tenggorokannya mengering. Napasnya menjadi dangkal, seperti setiap ledakan tawa mencuri oksigen dari dadanya. Hendra tersenyum puas, seperti seorang raja yang baru saja menemukan hiburan. Ia mengetukkan buku-buku jarinya ke meja marmer, dan para eksekutif di sekelilingnya langsung tertawa lebih keras, patuh, mengikuti nada yang ia tentukan. Mereka tertawa bukan karena lucu, tapi karena takut dianggap tidak sejalan. "Lihatlah dia," kata Hendra. Suaranya sengaja dibesarkan, agar terdengar sampai ujung ruangan. "Lihat baik-baik. Hari ini, wanita ini punya kesempatan untuk bersinar. Jika tentu saja dia bisa membaca sesuatu selain label di botol pembersih." Tawa kembali membanjiri meja. Ada yang hampir tersedak, ada yang memukul taplak meja, ada yang menutup mulut dengan serbet, tapi bahunya berguncang karena menikmati penghinaan itu. Siti merasakan panas merambat ke pipinya, namun tangannya justru makin dingin. Ia ingin menghilang, ingin menjadi udara, ingin kembali ke sudut-sudut sunyi yang tidak pernah menanyakan siapa dirinya. Di antara wajah-wajah itu, ia menangkap satu sosok yang gelisah. Amelia Wijaya, putri Hendra, bergerak canggung di kursinya. Tatapannya sesekali melirik ayahnya, lalu menjauh, seolah malu tapi tidak cukup berani untuk menghentikan semuanya. Di sudut lain, Dewi Lestari yang juga bekerja di sana tampak menegang, ingin melangkah maju, tapi ragu karena tahu siapa yang sedang bermain kuasa malam ini. Hendra mencondongkan tubuh dengan seringai beracun. "Ayo wanita, buktikan bahwa kamu berguna untuk lebih dari sekadar mengepel lantai. Terjemahkan kontrak ini di sini, dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Jika kamu berhasil, aku akan mengangkatmu menjadi direktur holdingku." Sejenak, ballroom seperti menahan napas, lalu tawa kembali meledak lebih besar, karena bagi mereka itu terdengar terlalu absurd. "Petugas kebersihan menjadi direktur. Lucu," kata mereka dalam hati. "Mustahil," kata mereka tanpa mengucapkan. Dan karena mereka yakin mustahil, mereka merasa aman menertawakannya. Siti menelan ludah dengan susah payah. Seragamnya masih berbau sabun murah. Tangannya menggenggam nampan, seolah itu satu-satunya benda yang bisa menjaga tubuhnya tetap berdiri. Ia menunduk, menatap lantai, mencoba mengusir gemetar di jari-jarinya. Namun, penghinaan publik seperti ini tidak memberinya jalan keluar. Diam berarti ia kalah. Menolak berarti ia diusir dengan tawa. Apapun yang ia lakukan, mereka sudah memutuskan bahwa ia pantas dipermalukan. Dewi Lestari akhirnya mencoba mendekat, tetapi Siti mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar Dewi tidak ikut campur. Bukan karena Siti tidak butuh bantuan, justru karena ia tahu jika orang lain berbicara untuknya, mereka akan menertawakan lebih keras. Mereka akan mengatakan ia lemah. Mereka akan menambahkan luka baru di atas luka yang sudah ada. Siti mengangkat kepalanya perlahan. Mata gelapnya yang lelah bertemu langsung dengan tatapan Hendra.
ada rasa takut di sana. Ya, tetapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak disangka Hendra akan muncul dari seorang wanita berseragam abu-abu. Sesuatu yang halus, tapi keras kepala. Sesuatu yang mengatakan, "Aku masih manusia." Dengan suara gemetar yang nyaris tertelan tawa, Siti berbisik, "Bagaimana jika aku mencoba?" Seolah itu bahan bakar baru, tawa menjadi lebih keras. Ada yang membungkuk karena tertawa. Ada yang menyeringai sambil membetulkan kacamata, menikmati pertunjukan. Hendra melemparkan kontrak itu ke depan Siti. Bunyi kertas yang menghantam meja terdengar seperti tantangan. "Ayo, kejutkan kami jika kamu bisa." Siti ragu-ragu meraih dokumen itu. Kertas-kertasnya terasa berat. Baris-barisnya penuh istilah hukum yang padat. Semua orang menunggu momen ketika ia akan tersandung, ketika ia akan salah ucap, ketika wajahnya akan memerah, dan ia akan kembali menunduk dalam rasa malu. Hendra menyeringai, lalu memotong keheningan yang mulai terbentuk. "Nah, ayo, jangan buat kami menunggu. Atau, tunjukkan kepada semua orang bahwa kamu memang tidak berguna seperti yang kami kira." Siti menarik napas dalam-dalam. Tenggorokannya kering. Namun, saat matanya menelusuri aksara Mandarin itu, ada sesuatu yang bergerak di dalam ingatannya. Seperti pintu lama yang selama ini terkunci, tiba-tiba berderit terbuka. Ballroom masih menatapnya, tapi kini bukan hanya dengan ejekan. Ada juga rasa penasaran yang gelap, seolah mereka ingin menyaksikan seseorang jatuh. Dan tepat di momen itu, ketika semua orang mengira ini akan menjadi kekalahan paling memalukan dalam hidupnya, Siti berdiri lebih tegak, memegang kontrak itu dengan dua tangan, dan membiarkan dirinya merasakan satu hal yang sudah lama ia lupakan. Kesempatan untuk bersuara. Hendra mengangkat gelasnya setengah tinggi, lalu tersenyum miring seperti seseorang yang yakin kemenangan sudah di tangan. Dengan suara mengejek, ia memerintahkan semua orang untuk diam, seolah yang akan mereka dengar adalah sebuah pertunjukan mahal. Bukan seorang petugas kebersihan yang sedang berjuang mempertahankan harga diri. Ballroom membeku, ketegangan menggantung tajam seperti pisau. Suara kain gaun yang bergesek, denting sendok kecil, bahkan napas orang di kursi paling ujung pun terasa jelas. Semua mata terkunci pada Siti, menunggu detik ketika ia akan tersandung, ketika lidahnya akan terpeleset, ketika ia akan menyerah dan kembali menunduk seperti yang mereka harapkan. Siti menatap halaman pertama. Jarinya sedikit gemetar, dan untuk sesaat ia terlihat seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang. Matanya bergerak pelan mengikuti baris-baris Mandarin itu. Lalu, perlahan, bibirnya mulai membentuk suara. Awalnya pelan, sedikit terbata. Ada getar di ujung kalimat pertamanya, seolah ia sendiri tidak percaya kata-kata itu benar-benar keluar dari mulutnya. Namun, detik berikutnya, sesuatu di dalam dirinya seperti menemukan pijakan. Ia menarik napas, lalu mengucapkannya lagi. Kali ini lebih jelas, lebih rapi, lebih percaya diri. Tawa yang tadi memenuhi ruangan mulai mereda, satu persatu, seperti lilin yang padam ketika terkena angin. Agus Pratama mengangkat alis, mencondongkan tubuh ke depan. Budi Santoso yang tadi membungkuk karena tertawa, perlahan menegakkan badan. Wajahnya berubah dari mengejek menjadi bingung. Siti melanjutkan, suaranya masih gemetar, tapi setiap kalimat terasa lebih kuat dari sebelumnya. Kontrak itu terbuka di atas meja, dan ia membacanya seperti seseorang yang sudah mengenal ritme bahasa itu sejak lama. Ia tidak sekadar melafalkan, ia memahami. Lalu ia mulai menerjemahkan, kalimat demi kalimat, dengan pilihan kata yang tepat. Ia menyebutkan bahwa perjanjian ini mengikat, bahwa pihak yang menandatangani menerima syarat dan ketentuan yang tertulis di dalamnya. Dan ketika ia mengucapkannya, beberapa tamu saling bertukar pandang, bukan lagi karena lucu, tetapi karena kaget melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan dugaan mereka. Keheningan berubah bentuk, bukan lagi keheningan yang menunggu orang jatuh, melainkan keheningan yang mulai menghitung, mulai menilai, mulai sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Siti merasakan panas puluhan tatapan menekan kulitnya, tapi kali ini ia tidak tenggelam. Ia berdiri lebih tegak. Seragam abu-abunya masih sama,
Namun, kini seragam itu tidak lagi terlihat seperti simbol rendah diri. Seragam itu hanya kain, dan di balik kain itu ada seseorang yang punya kemampuan, punya keberanian, dan punya suara. Agus Pratama semakin mendekat, menyipitkan mata seolah memastikan dirinya tidak salah dengar. Pengucapan Siti mungkin tidak sepenuhnya sempurna seperti penutur asli, tapi itu jauh dari sekadar kebetulan. Terlalu rapi untuk seseorang yang disebut tidak berpendidikan. Sementara itu, Amelia Wijaya yang sejak tadi gelisah, kini menatap Siti tanpa berkedip. Di wajahnya muncul rasa kagum yang bercampur malu, seolah ia baru sadar betapa kejam tawa yang tadi ia biarkan terjadi. Dewi Lestari di sudut ruangan mengepalkan tangannya erat, menahan napas, seperti menahan air mata yang hampir jatuh karena bangga. Dan Hendra Wijaya, untuk pertama kalinya, tidak tertawa. Senyumnya masih ada, tapi tidak lagi lebar. Di balik topeng percaya diri itu, ada sesuatu yang mulai retak. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, pelan tapi gelisah, seperti orang yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa sebentar lagi Siti akan tersandung. Namun, Siti terus berjalan, kalimat demi kalimat, tanpa berhenti. Setiap baris yang ia terjemahkan terasa seperti pukulan tak terlihat yang menghantam kepercayaan diri Hendra. Dan semakin ia melanjutkan, semakin ballroom berubah dari arena lelucon menjadi pengadilan dadakan, tempat semua orang diam-diam menilai siapa yang benar-benar pantas dihormati. Hendra menelan ludah, lalu dengan gerakan cepat membuka folder lain. Ia menarik satu lembar baru, penuh dengan rumusan hukum yang lebih rumit, seperti labirin yang sengaja dibuat agar orang tersesat di dalamnya. Ia meletakkan lembar itu tepat di depan Siti, lalu mencondongkan tubuh, matanya tajam dan penuh tantangan. Jika kamu benar-benar sepintar itu, ucapnya, suaranya dingin dan tertahan, terjemahkan yang ini. Siti menatap lembar baru itu. Untuk sesaat, keheningan kembali menegang. Ini bukan lagi halaman pertama, ini jebakan yang sebenarnya. Siti menatap lembar baru itu, dan untuk sesaat, semua huruf di matanya seperti melebur. Baris-baris rapat, penuh singkatan, istilah hukum yang terdengar asing, dan kalimat panjang yang terasa seperti sengaja dibuat untuk membuat orang tersesat. Di sekelilingnya, orang-orang masih diam, tapi di balik diam itu ada harapan licik. Mereka berharap dia runtuh di sini. Mereka menunggu satu kesalahan kecil untuk menyalakan tawa lagi, lebih kejam, lebih mematikan. Dewi Lestari bergerak refleks, seolah mau melindungi temannya. Namun, Siti hanya mengangkat telapak tangan sedikit, menahan Dewi di tempat. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia tahu kalau ada orang lain yang berdiri untuknya, Hendra akan mengubah semuanya menjadi bahan ejekan baru. Malam ini, kalau ia ingin bertahan, ia harus berdiri dengan kakinya sendiri. Siti menggenggam kertas itu lebih erat. Jemarinya dingin, tapi dadanya panas seperti terbakar. Ia tidak langsung bicara. Ia membiarkan hening menggantung lebih lama, dan hening itu justru terdengar lebih keras daripada semua tawa tadi. Hendra mencondongkan tubuh, matanya menyipit, menahan senyum puas. Ia yakin ini momen ketika Siti akan menyerah. Namun, di dalam diam Siti ada sesuatu yang bergerak, seperti pintu lama yang berderit terbuka di dalam pikirannya. Kilatan bayangan tentang malam-malam panjang, cahaya redup lampu tua, buku-buku yang terbuka, dan seorang anak yang tertidur di sampingnya. Ia ingat rasa lelah yang menempel di tulang. Ia ingat belajar sambil menahan tangis, karena hidup tidak memberinya waktu untuk berhenti. Ia ingat bagaimana setiap kata asing dulu terasa seperti batu, tapi ia memaksa diri mengangkatnya satu demi satu, sampai batu itu menjadi jalan. Dan ketika ia membuka mulut lagi, suaranya memang masih bergetar, tapi tidak lagi seperti suara wanita yang sedang dipermalukan. Itu suara seseorang yang membawa luka, tapi menolak patah. Siti mulai menerjemahkan. Kalimat pertamanya keluar perlahan, lalu mengalir. Ia menyebutkan tentang ketentuan penyelesaian sengketa, tentang arbitrase, tentang bagaimana bahasa yang dipilih di dalam kontrak bisa menentukan siapa yang berdaya dan siapa yang dilucuti haknya. Ia menerangkan bahwa pihak yang tidak menguasai bahasa tersebut dapat kehilangan kesempatan membela diri, seolah hak bicara mereka dihapus hanya karena huruf-huruf yang mereka tidak pahami.
Ballroom membeku. Beberapa tamu saling menatap, seperti baru tersadar bahwa ini bukan sekadar membaca. Ini pemahaman, ini ketepatan. Agus Pratama menahan napas dan menanggalkan kacamatanya pelan, lalu memakainya kembali, seolah ingin memastikan matanya tidak menipu telinganya. Budi Santoso yang tadi ikut tertawa, kini duduk kaku, bibirnya terbuka sedikit, kehilangan kata-kata. Amelia menelan ludah, tangannya mencengkeram ujung gaun. Di wajahnya, ejekan sudah menghilang, digantikan sesuatu yang lebih berat, rasa malu yang menyesakkan. Siti terus melanjutkan. Setiap kalimat yang ia ucapkan membuat ruangan itu berubah. Ballroom yang tadinya panggung untuk lelucon jahat, perlahan terasa seperti ruang sidang. Dan di tengah ruang sidang itu, bukan Hendra yang memegang palu, melainkan kebenaran yang memaksa semua orang diam. Hendra menggenggam gelasnya begitu erat, sampai buku-buku jarinya memutih. Senyumnya tidak lagi penuh kemenangan. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya terdengar kering, seolah tawa itu dipaksa keluar hanya untuk menutupi kegelisahan. Ini baru permulaan, ucapnya dengan nada beracun, mencoba merebut kembali kendali. Lanjutkan kalau kamu bisa. Siti tidak menoleh. Ia hanya menundukkan mata pada dokumen dan melanjutkan, napasnya berat tapi stabil. Dan saat ia mengucapkan baris demi baris, tanpa jatuh, tanpa salah, sesuatu di dalam diri Hendra seperti terbakar oleh rasa kalah yang ia benci. Lalu, seperti orang yang kehabisan cara halus, Hendra menyerang dengan cara lain. Dengan tatapan tajam, ia mencondongkan tubuh lebih dekat dan melontarkan pertanyaan yang bukan lagi tentang kontrak. Kamu belajar dari siapa? Siti berhenti sejenak, bukan karena ia takut, tapi karena ia tahu ini bukan pertanyaan, ini umpan. Ia mengangkat kepala pelan, menatap Hendra dengan mata lelah yang penuh martabat. Tidak ada yang membantu saya, jawabnya pelan tapi jelas. Kalimat itu membuat beberapa orang tercekat. Budi Santoso tampak ingin bicara, tapi suaranya mati sebelum keluar. Dewi menekan nampannya ke dada, gemetar, karena ia mengenal Siti. Ia tahu wanita ini tidak sedang berakting. Ia sedang membuka pintu hidupnya yang selama ini ia tutup rapat. Hendra tertawa lagi, lebih keras, lebih tajam. Ia mengejek tentang universitas, tentang gelar, seolah semua ilmu harus punya cap mahal untuk dianggap sah. Tatapannya seperti pisau mengiris harga diri Siti di depan semua orang. Namun Siti tetap berdiri. Ia menatap kembali ke lembar itu, lalu ke wajah Hendra. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk saat diserang. Suaranya keluar lebih tegas, bukan untuk membalas dengan kebencian, tapi untuk mengatakan kebenaran yang selama ini ia simpan. Saya pernah punya karier, ucapnya, dan udara seperti berhenti. Saya meninggalkannya demi anak saya. Saya ambil pekerjaan apa saja untuk membeli makanan dan obat untuknya. Kata-kata itu jatuh seperti tamparan. Ballroom yang mewah itu tiba-tiba terasa dingin. Para tamu saling bertukar pandang, sebagian menahan napas, sebagian menunduk, karena ada kenyataan yang tidak bisa ditertawakan begitu saja. Amelia menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca, seolah baru sadar bahwa wanita yang mereka jadikan lelucon ternyata memikul beban yang bahkan orang kaya pun mungkin tak sanggup. Hendra terdiam sejenak, tapi hanya sejenak. Matanya mengeras lagi. Kesombongannya tidak mengizinkan ia kalah di depan semua orang. Dengan gerakan kasar, ia membuka lembar lain, lebih panjang, lebih padat, penuh poin tentang tanggung jawab, kompensasi, denda, dan konsekuensi. Ia mendorongnya ke depan Siti, seperti mendorong batu besar ke dada seseorang yang sudah hampir tumbang. Kalau kamu memang merasa pantas berdiri di sini, katanya dengan nada rendah yang menusuk, terjemahkan ini juga. Siti menatap lembar terakhir itu. Jari-jarinya bergetar, tetapi bukan lagi karena malu, melainkan karena ia sadar ini bukan sekadar ujian bahasa. Ini perang untuk harga dirinya. Siti menatap lembar terakhir itu, dan ia merasakan napasnya tersangkut di dada. Kertas itu tampak lebih tebal, lebih rapat, dan lebih kejam. Seolah Hendra bukan lagi menguji kemampuan, tapi ingin memastikan ia remuk di hadapan semua orang. Di meja-meja lain, para tamu menahan diri untuk tidak tersenyum.
Mereka ingin percaya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa sebentar lagi wanita berseragam abu-abu itu akan kembali menjadi siapapun yang boleh mereka tertawakan. Namun, Siti memejamkan mata sebentar. Di balik kelopak matanya muncul bayangan kecil yang membuat dadanya berdenyut. Anak laki-lakinya. Wajah pucat di ranjang rumah sakit. Suara monitor yang berdetak seperti pengingat bahwa waktu selalu berjalan, bahkan saat hidup terasa tidak adil. Ia teringat bagaimana ia pernah berjanji pada dirinya sendiri, pada Tuhan, pada anak itu, bahwa ia akan bertahan. Apapun yang terjadi, bahkan jika ia harus menelan rasa malu berkali-kali. Maka malam ini, ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkan dirinya. Siti membuka mata, menatap dokumen itu lagi, lalu mulai membaca. Kali ini, ia tidak terburu-buru. Ia membiarkan setiap baris masuk ke kepalanya, seolah menyusun peta, lalu ia mengucapkannya. Ia menerjemahkan tentang penalti keterlambatan, tentang klausul ganti rugi, tentang tanggung jawab pihak pertama dan pihak kedua, tentang batas kewajiban yang bisa dipindahkan, dan kapan sebuah perjanjian dianggap batal demi hukum. Suaranya semakin stabil. Nada lembutnya tetap ada, tapi kini terdengar seperti air yang tenang namun dalam. Setiap kata dipilih dengan hati-hati, seperti ia menenun kembali harga dirinya yang sempat hendak direnggut. Beberapa orang mulai berbisik pelan, bukan lagi mengejek, melainkan bertanya-tanya. Siapa dia sebenarnya? Agus Pratama memandang Siti lama, lalu menoleh pada beberapa orang di dekatnya, seolah meminta konfirmasi. Dewi Lestari berdiri kaku di sudut, air mata menggantung di pelupuknya, karena ia tahu persis betapa Siti menyembunyikan luka-lukanya di balik pekerjaan kasar. Amelia mengatupkan bibir, matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya ia tidak melihat petugas kebersihan. Ia melihat seorang ibu. Hendra gelisah. Ia mencoba menutupi kegelisahannya dengan menyandarkan punggung di kursi, tetapi tangan di lututnya bergetar halus. Ia meneguk minuman, lalu meletakkannya terlalu keras, sehingga terdengar bunyi tak yang tajam. Seolah bunyi itu bisa mengusir rasa takut yang mulai menyusup. Namun Siti tidak berhenti. Ia menuntaskan paragraf terakhir. Lalu ia mengangkat kepala dan berkata, dengan suara pelan tapi jelas, itu isi kontraknya. Keheningan langsung memakan ruangan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada tawa, tidak ada bisik yang berani keluar terlalu keras. Semua orang seperti sedang menimbang sesuatu di dalam diri mereka. Tentang kekuasaan, tentang uang, tentang bagaimana seseorang bisa begitu mudah merendahkan orang lain hanya karena seragam dan jabatan. Dan di tengah keheningan itu, Agus Pratama berdiri. Kursinya bergeser pelan, tetapi suaranya ketika ia bicara terdengar jelas. Hendra, ini bukan lelucon lagi. Hendra menoleh cepat. Wajahnya tegang, senyumnya dipaksakan. Dia cuman kebetulan, Gus. Mungkin dia pernah kerja di restoran Cina atau apa. Jangan serius sekali. Agus menggeleng pelan. Tidak. Dia tidak sekadar bisa membaca, dia memahami konteks hukum dan struktur kontrak. Itu bukan kebetulan. Beberapa orang lain mengangguk pelan, ada yang menatap Hendra dengan ragu. Ada yang menatap Siti dengan hormat yang baru lahir. Dan rasa hormat itu, bagi Hendra, terasa lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Hendra terkekeh kering, lalu mengangkat dagu, mencoba meraih kembali kendali. Baik. Anggap saja dia bisa. Tapi janji tetap janji. Aku bilang, kalau dia berhasil, aku angkat dia jadi direktur. Tapi, siapa yang benar-benar percaya petugas kebersihan bisa memimpin perusahaan? Kata-kata itu keluar seperti racun. Ia mengucapkannya bukan untuk bertanya, melainkan untuk menanam keraguan kembali ke kepala semua orang. Karena Hendra tahu, jika kemampuan Siti diakui, maka semua ejekannya malam ini akan terlihat seperti kebiadaban. Siti menatap Hendra tanpa berkedip. Dadanya naik turun, tapi matanya tenang. Ia tidak meminta jabatan, ia tidak mengejar kursi direktur, ia hanya ingin dihentikan dari dipermalukan. Namun sekarang justru Hendra yang menyeret janji, itu ke tengah ruangan seperti tali yang mengikat semua orang. Dan tiba-tiba Amelia berdiri. Suara gaunnya bergesek pelan saat ia melangkah ke depan. Wajahnya pucat
namun tatapannya tegas. "Ayah." Berhenti. Semua orang menoleh padanya. Hendra menegang. "Kamu mau membelanya?" "Ini urusan perusahaan." Amelia menelan ludah. "Ini urusan martabat, Ayah. Kamu mempermalukannya di depan semua orang. Kamu bilang akan mengangkat dia kalau dia bisa. Dia sudah membuktikan. Kalau kamu menarik kata-katamu sekarang, kamu bukan hanya mempermalukan dia, kamu mempermalukan dirimu sendiri." Ballroom seperti terguncang oleh kalimat itu. Beberapa orang terdiam lebih dalam. Ada yang menatap Amelia dengan kagum karena berani melawan ayahnya. Ada yang menatap Hendra, menunggu apakah ia akan mengamuk atau menelan harga dirinya. Hendra berdiri perlahan, kursinya terdorong mundur, menimbulkan suara gesek panjang yang membuat bulu kuduk orang-orang meremang. Wajahnya merah, tapi ia memaksakan tawa. "Kalian semua termakan drama," katanya. "Ini cuma permainan." Namun suaranya tidak lagi terdengar seperti raja. Lebih seperti seseorang yang takut kehilangan tahta. Siti menatap Amelia sekilas, dan ia merasakan sesuatu yang hangat di balik dadanya. Bukan kemenangan, bukan balas dendam, tapi rasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada orang yang melihatnya sebagai manusia. Hendra menoleh kembali ke Siti. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang lebih dingin dari sebelumnya. "Baik, kalau kamu memang hebat, jawab satu hal lagi. Sebutkan latar belakangmu. Siapa kamu sebenarnya?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi Siti tahu itu perangkap lain. Jika ia mengungkap masa lalunya, Hendra akan mencari celah untuk menyerang. Namun jika ia diam, mereka akan mengatakan dia berbohong. Siti menarik napas, lalu membuka mulut. Dan tepat di saat itu, Dewi Lestari melangkah maju dengan suara gemetar, namun tegas. "Saya tahu siapa dia." Semua mata beralih pada Dewi. Dewi Lestari berdiri di tengah ballroom, seperti seseorang yang baru saja melompat ke api. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tapi matanya menatap lurus, tidak lagi ragu. Ia tahu, begitu ia bicara, ia mungkin kehilangan pekerjaannya. Ia mungkin dihancurkan. Namun, ada batas ketika ketakutan tidak boleh lagi menang. Dan malam ini, batas itu sudah dilewati. "Saya tahu siapa dia," ulang Dewi. Suaranya pelan, namun jelas, memecah keheningan seperti kaca tipis yang retak. Hendra menoleh tajam. "Dewi." "Jangan ikut campur." Dewi menelan ludah, lalu mengangkat dagunya sedikit. "Saya sudah terlalu lama diam, Pak, dan saya tidak akan diam lagi." Ballroom kembali sunyi. Semua orang menatap Dewi seperti menatap seseorang yang baru saja menantang badai. Amelia berdiri di samping meja, tangannya mengepal, napasnya tertahan. Siti menatap Dewi dengan mata membesar, bukan karena ia ingin rahasianya dibuka, tapi karena ia tahu harga yang harus dibayar Dewi untuk keberanian ini. Dewi melangkah satu langkah lebih dekat. Siti Rahayu bukan orang sembarangan. Dia dulu penerjemah profesional. Dia pernah bekerja untuk perusahaan-perusahaan besar. Dia pernah menerjemahkan dokumen bisnis, kontrak, dan dokumen hukum seperti yang Bapak pegang itu. Beberapa tamu terhenyak. Ada yang langsung menutup mulut, seolah malu karena tadi tertawa. Agus Pratama menatap Siti dengan tatapan semakin tajam. Bukan curiga, melainkan mencoba menyusun potongan-potongan yang selama ini tidak masuk akal. Hendra terkekeh sinis, mencoba meremehkan. Lalu kenapa dia jadi petugas kebersihan? Kalau dia sepintar itu, kenapa dia mengepel lantai? Pertanyaan itu dilempar seperti batu, berharap memecahkan rasa hormat yang baru tumbuh. Dan memang beberapa orang tampak ragu. Logika mereka menuntut penjelasan. Mereka terbiasa percaya bahwa orang berpendidikan harus hidup layak. Mereka tidak siap menerima kenyataan bahwa hidup bisa merobek siapapun, bahkan yang punya kemampuan. Siti menunduk sejenak. Dadanya berdenyut sakit. Ia ingin Dewi berhenti. Ia ingin semuanya berhenti. Namun Dewi tidak mundur, karena anaknya, ucap Dewi, dan suara itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Anaknya sakit. Bertahun-tahun dia habiskan untuk rumah sakit, obat, terapi, dan biaya yang tidak pernah selesai. Dia kehilangan pekerjaannya karena harus bolak-balik menjaga anaknya, dan saat semua orang pergi, dia tetap bertahan.
Kata-kata itu jatuh pelan, tapi beratnya seperti batu besar yang menghantam hati banyak orang. Amelia menutup mulutnya, lalu tanpa sadar meneteskan air mata. Matanya menatap Siti, dan kali ini tatapan itu bukan rasa iba kosong, melainkan rasa malu yang menggigit. Malu karena ia hidup nyaman, sementara di sampingnya ada seorang ibu yang setiap harinya berperang sendirian. Beberapa eksekutif menunduk, menatap meja mereka sendiri. Mereka baru saja tertawa pada penderitaan seseorang, dan tawa itu kini terasa seperti kotoran yang tidak bisa mereka bersihkan. Hendra masih berdiri, berusaha menjaga wajahnya tetap keras. Namun, garis di sekitar matanya menegang. Ia menatap Siti, lalu menatap Dewi, seolah mencari cara untuk mengubah ini. Kembali menjadi panggung penghinaan. Tapi semakin ia berusaha, semakin ia terlihat kecil. "Jadi kamu menyembunyikannya," katanya pada Siti, suaranya merendah tapi tajam. "Kamu pura-pura miskin dan bodoh agar dapat belas kasihan." Siti mengangkat kepala perlahan. Mata gelapnya menatap Hendra dengan tenang. "Tidak, Pak, saya tidak pura-pura. Saya memang jatuh. Hidup saya memang hancur. Tapi itu tidak berarti saya bodoh." Kalimat itu membuat beberapa orang tercekat, bukan karena keras, tapi karena jujur. Siti tidak meminta simpati. Ia hanya menyatakan kenyataan, dan kenyataan itu membuat ruangan yang mewah itu terasa rapuh. Agus Pratama melangkah maju sedikit, suaranya lebih lembut dibanding sebelumnya. "Siti, kalau benar kamu punya latar belakang itu, kenapa kamu tidak pernah bicara? Kenapa kamu tidak meminta bantuan?" Siti menarik napas, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih sedih daripada manis. "Karena saya lelah menjelaskan hidup saya pada orang yang hanya mau menilai dari pakaian saya." Sunyi. Kalimat itu seperti cermin besar yang dipasang di depan semua orang. Dan di cermin itu, mereka melihat diri mereka sendiri. Cara mereka memandang, cara mereka menertawakan, cara mereka merasa lebih tinggi hanya karena jabatan dan uang. Hendra menggertakkan rahangnya. Ia tidak suka cermin itu. Ia tidak suka melihat dirinya buruk. Ia lebih suka memecahkan cermin, lalu menyalahkan orang lain atas pecahannya. "Baik," katanya akhirnya, dengan tawa pendek yang dipaksakan. "Kamu pernah jadi penerjemah. Kamu bisa bahasa Mandarin. Itu tidak berarti kamu pantas jadi direktur." Lalu ia menatap semua orang, seperti mencari dukungan. Beberapa eksekutif ragu-ragu, tapi tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang berani mengangguk setuju dengan penuh semangat seperti tadi. Karena sekarang, suasana sudah berubah. Mereka tidak lagi merasa aman berada di sisi Hendra. Hendra menoleh pada Siti, suaranya lebih dingin. "Janjiku adalah janji di depan tamu, tapi aku pemilik perusahaan, dan aku bisa mengubahnya." Kalimat itu jatuh seperti ancaman. Amelia langsung menoleh, suaranya gemetar. "Ayah, jangan." Namun Hendra mengangkat tangan menghentikannya. "Diam, Amelia." Dan tepat ketika Hendra merasa ia sudah cukup kuat untuk menginjak semua orang lagi, Agus Pratama mengeluarkan ponselnya, menatap layar, lalu mengangkat kepala dengan wajah yang tiba-tiba serius. "Hendra," katanya pelan, tapi suaranya membuat semua orang merinding. "Ada sesuatu yang harus kamu lihat, sekarang." Hendra menyipitkan mata. "Apa?" Agus menahan napas, lalu berkata, "Kabar ini baru masuk, tentang anak Siti, tentang rumah sakit, dan tentang siapa yang sebenarnya menahan biaya itu selama ini." Siti membeku. Dewi menatap Agus dengan mata membesar, dan Amelia, tanpa sadar, melangkah mendekat, seolah jantungnya sudah tahu. Ada rahasia yang lebih besar dari semua ini. Agus masih memegang ponselnya di tangan, tapi sebelum ia sempat mengatakan apapun, Hendra menatapnya tajam, seolah peringatan tanpa kata sudah cukup untuk membuat semua orang kembali diam. Namun, malam itu tidak bisa diputar ulang. Ballroom sudah berubah, dan perubahan itu tidak bisa dibeli dengan satu tatapan. Amelia berdiri di samping meja, tubuhnya sedikit gemetar, tapi suaranya tetap tegas. "Ayah, cukup. Kita semua sudah melihat. Tidak ada wanita yang pantas mendapat penghinaan seperti ini." Kalimat itu meluncur pelan, tapi menghantam keras. Keheningan menjadi lebih dalam, sampai bunyi napas orang-orang terdengar seperti desah yang menahan malu.
Bahkan mereka yang tadi tertawa paling keras sekarang duduk kaku, seolah baru sadar tawa mereka barusan meninggalkan noda di mulut mereka sendiri. Hendra mencoba tertawa, tawa pendek yang terdengar seperti orang kehilangan kendali. Dia menggoyangkan gelasnya, pura-pura santai, lalu berkata bahwa semua ini hanya permainan, bahwa semua orang terlalu serius, bahwa dia hanya ingin menguji. Namun tidak ada yang tertawa lagi. Ballroom tidak lagi memandangnya dengan kagum. Yang ada hanya tatapan dingin, tatapan ragu, tatapan yang perlahan menjauh darinya. Beberapa tamu menarik gelas mereka mendekat ke diri sendiri, seolah ingin menciptakan jarak. Ada yang menggeser kursi, ada yang menunduk, ada yang memalingkan wajah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hendra Wijaya merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, rasa malu publik. Amelia menoleh pada Siti, lalu melangkah mendekat, tatapannya lembut, matanya basah. "Siti Rahayu, terima kasih telah mengatakan kebenaran." Siti menatapnya seperti orang yang baru mendengar sesuatu yang aneh. Selama ini, tidak ada yang pernah berterima kasih padanya hanya karena ia berani berdiri. Ia terbiasa dibentak, disuruh, diabaikan. Kata terima kasih terasa seperti suara dari dunia lain, dunia yang selama ini tidak pernah menganggap dirinya ada. Tapi sebelum perasaan itu sempat menenangkan dadanya, suara Hendra meledak, keras dan tajam, seperti ia mencoba memecahkan semua yang sudah mulai runtuh di sekelilingnya. Cukup. Semua ini sudah keterlaluan. Siti tidak mundur. Ia berdiri dengan napas berat, bahunya sedikit naik turun, tapi matanya tetap menatap lurus. Dan ketika ia bicara, suaranya tidak tinggi, tidak marah, tidak dramatis. Justru tenang. Tenang seperti orang yang sudah terlalu lama menahan semuanya. "Kamu sendiri yang bilang, katanya pelan. Kamu akan mengangkat saya jika saya bisa. Saya sudah membuktikannya. Tepati janjimu." Kata-kata itu menggantung seperti palu di atas kepala Hendra. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani menyela. Semua orang menunggu. Menunggu apakah Hendra akan menelan harga dirinya dan tetap berbohong, atau ia akan terpaksa tunduk pada ucapannya sendiri. Amelia menambah satu kalimat, suaranya hampir berbisik, tapi justru membuat ruangan terasa semakin sunyi. "Tepati janjimu, Ayah." Hendra menatap putrinya, lalu menatap Siti. Wajahnya memerah, rahangnya menegang. Dalam sekejap, semua orang bisa membaca pertarungan di dalam dirinya. Jika ia mengingkari kata-katanya malam ini, reputasinya akan runtuh di depan para tamu penting. Jika ia menepati, ia harus menelan kenyataan bahwa ia baru saja kalah di hadapan seorang wanita yang ia anggap tidak berarti. Dan tidak ada pembenaran yang bisa menyelamatkannya. Siti berdiri diam, tangannya masih gemetar halus. Ia tidak meminta tepuk tangan, ia tidak menuntut simpati. Ia hanya berdiri sebagai dirinya sendiri, dengan martabat yang tiba-tiba terasa lebih besar daripada seluruh kemewahan ruangan itu. Hendra mengembuskan napas panjang, lalu berjalan mengelilingi meja. Langkahnya berat, seolah setiap langkah itu menyeret ego yang selama ini ia banggakan. Ia berhenti tepat di depan Siti, menatapnya lama, dan di tatapannya ada kebanggaan yang terluka, ada marah yang tidak bisa dilampiaskan, dan ada rasa kalah yang memalukan. "Baik, Siti Rahayu," ucapnya akhirnya dengan suara kasar. "Jika itu yang kamu mau, mulai saat ini, kamu direktur." Sejenak, tidak ada yang bereaksi. Seolah ruangan butuh waktu untuk memahami bahwa kalimat itu benar-benar terjadi. Lalu gumaman kecil bergulir. Ada yang membelalakan mata, ada yang menutup mulut. Budi Santoso duduk dengan mulut terbuka, tidak mampu berkata-kata. Agus Pratama memandang Siti dengan tatapan takjub, seperti baru menyaksikan sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Namun Siti sendiri tidak tersenyum. Ia hanya menghela napas, panjang, seperti seseorang yang baru saja keluar dari air setelah hampir tenggelam. Matanya berkaca-kaca bukan karena kemenangan, tapi karena beban yang selama ini ia bawa akhirnya diakui, bukan sebagai cerita sedih, melainkan sebagai kekuatan. Amelia mendekat dan menggenggam tangan Siti pelan. "Terima kasih," bisiknya lagi, seperti ingin memastikan Siti tahu bahwa malam ini
Tidak hanya tentang jabatan, tapi tentang cara seorang manusia diperlakukan. Dan di tengah keheningan yang tersisa, Hendra Wijaya berdiri kaku seperti patung yang baru kehilangan jiwa, sementara semua orang melihatnya bukan sebagai miliarder yang ditakuti, melainkan sebagai pria yang akhirnya dipaksa menunduk oleh martabat seorang wanita. Kalimat itu sudah terucap dari mulut Hendra Wijaya, dan tidak ada yang bisa menariknya kembali. Direktur, satu kata yang tadi terasa seperti lelucon, kini menggantung di udara seperti vonis yang membungkam seluruh ballroom. Orang-orang masih menatap Siti Rahayu, seolah menunggu ia melompat kegirangan, seolah menunggu ia tertawa menang, seolah menunggu ia membalas semua hinaan dengan kesombongan yang sama. Tapi Siti tidak melakukan itu. Ia berdiri diam, napasnya berat, matanya berkaca-kaca, namun tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Yang ada hanya kelelahan yang sangat dalam, seperti tubuhnya baru saja berjalan jauh, melewati badai, dan kini akhirnya bisa berhenti sejenak tanpa harus berlari lagi. Ia menatap kontrak itu, lalu menatap tangan-tangannya sendiri yang masih sedikit gemetar, seolah bertanya pada dirinya, apakah ini nyata? Di dalam dadanya ada perasaan yang sulit dijelaskan, bukan bahagia, bukan puas, melainkan sesuatu yang lebih sunyi. Seperti seorang ibu yang terlalu lama menahan semua beban, lalu akhirnya seseorang mengakui bahwa ia tidak pantas diperlakukan seperti sampah. Ia tidak sedang mengejar kursi tinggi, ia hanya ingin martabatnya dikembalikan. Siti mengangkat kepala, menatap Hendra dengan wajah yang tenang. Lalu, dengan suara lembut yang hampir seperti bisikan, ia berkata bahwa ini bukan yang ia inginkan. Ia tidak datang ke ballroom itu untuk mencari jabatan. Ia tidak datang untuk memamerkan kemampuan. Ia hanya datang untuk bekerja, untuk pulang membawa uang, untuk menebus obat, untuk menjaga anaknya tetap bertahan 1 hari lagi. Namun, Hendra sudah mengucapkannya di depan semua orang, dan di ruangan itu semua orang sudah mendengar. Kalau ia menarik kata-katanya sekarang, bukan Siti yang jatuh, Hendra sendiri yang akan jatuh. Di samping Siti, Amelia Wijaya mendekat pelan. Tangannya yang halus meraih tangan Siti yang kasar karena kerja, menggenggamnya dengan lembut seakan ingin berkata, "Aku melihatmu." Suaranya gemetar saat berbisik terima kasih. Hari ini, kamu menunjukkan kepada semua orang bahwa seorang manusia tidak bisa dinilai dari seragamnya, dan bahwa luka yang tidak terlihat bisa lebih berat dari apapun yang tampak di luar. Siti menatap Amelia, dan dadanya terasa sesak. Ia tidak terbiasa disentuh seperti itu. Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti seseorang yang pantas dihormati. Kata terima kasih yang sederhana itu masuk ke dalam dirinya seperti hangat yang tiba-tiba muncul di tengah musim hujan yang panjang. Sementara itu, Hendra Wijaya berdiri tak bergerak, seolah tubuhnya membeku di tempat. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras, matanya turun ke taplak meja seperti ia sedang mencoba menelan sesuatu yang terlalu pahit untuk ditelan. Ia tampak terpenjara oleh adegan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Ia yang tadi tertawa paling keras, kini tidak punya tawa sama sekali. Ballroom yang penuh kemewahan mendadak terasa seperti ruang sunyi yang menuntut satu hal terakhir darinya, satu gestur terakhir. Satu keputusan terakhir, sesuatu yang akan menentukan bukan hanya akhir malam itu, tapi bagaimana semua orang akan mengingatnya setelah pintu ballroom tertutup. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik setelah kata direktur itu jatuh dari bibir Hendra. Seolah ruangan itu lupa cara bernapas. Lampu kristal masih berkilau, musik latar masih terdengar jauh, namun semuanya terasa seperti suara dari dunia lain yang tidak lagi menyentuh lantai tempat Siti berdiri. Siti Rahayu memandangi wajah-wajah di sekelilingnya, satu demi satu. Tadi mereka menertawakannya. Tadi mereka menunggu ia runtuh. Tapi sekarang tidak ada yang berani tertawa. Mereka melihatnya dengan mata yang berbeda. Mata yang baru saja dipaksa menyadari bahwa manusia bukanlah harga, bukanlah jabatan, bukanlah kain yang menempel di tubuh. Di sampingnya, tangan Amelia masih menggenggam tangannya, lembut namun kuat. Genggaman itu seperti jangkar kecil yang menahan Siti agar tidak terseret kembali ke rasa malu
yang tadi hampir menenggelamkannya. Amelia menatap ayahnya tanpa berkedip, seolah berkata bahwa malam ini ia menolak ikut membiarkan kekejaman itu menang. Hendra Wijaya sendiri berdiri kaku, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Matanya tertunduk ke taplak meja, rahangnya terkatup rapat, napasnya terdengar berat. Pria yang di awal malam tampak maha kuasa, kini terlihat lebih kecil, hampir rapuh, bukan karena ia miskin, tapi karena untuk pertama kalinya ia dipaksa menatap bayangan dirinya sendiri di mata banyak orang. Siti tidak berkata apapun. Ia tidak memamerkan kemenangan. Ia tidak menuntut tepuk tangan. Ia hanya berdiri, merasakan detak jantungnya yang masih cepat, merasakan tenggorokannya yang masih kering, dan merasakan sesuatu yang selama ini ia cari diam-diam tanpa pernah berani berharap. Rasa dihormati. Lalu perlahan, Siti mengangkat wajahnya dan tatapannya bertemu dengan tatapan Hendra. Tidak lama, tidak menantang, hanya cukup untuk menyampaikan satu hal yang tidak bisa dihapus oleh siapapun. Di matanya tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Hanya keteguhan yang tenang, seperti seseorang yang sudah terlalu sering disakiti, tetapi memilih tetap manusia. Dan di dalam keheningan itu, semua orang akhirnya mengerti bahwa martabat tidak bisa dibeli dan tidak bisa direnggut. Bahkan dari seseorang yang berdiri dengan seragam paling sederhana. Siti Rahayu masih berdiri tanpa bergerak. Tangannya sedikit gemetar, seolah tubuhnya belum sempat percaya bahwa semuanya benar-benar terjadi. Di tengah gemerlap lampu dan gelas-gelas kristal yang berkilau, kata-kata apapun terasa terlalu kecil untuk menjelaskan malam ini. Di sudut ruangan, Dewi Lestari mendekat dan dengan lembut menggenggam lengan temannya, bukan untuk menuntun Siti pergi, tapi untuk menguatkan, untuk berkata tanpa suara bahwa Siti tidak sendirian. Di samping mereka, Amelia Wijaya berdiri dengan napas tertahan, mengawasi ayahnya dengan mata yang tidak lagi takut. Ia seperti menjaga agar kebenaran tetap berdiri tegak, agar tidak ada lagi penghinaan yang bisa diselipkan sebagai lelucon di menit terakhir. Dan Hendra Wijaya, pria yang tadi tampak maha kuasa, kini terlihat lebih kecil, hampir rapuh, bukan karena ia kehilangan uang, tapi karena ia kehilangan kendali atas pandangan orang-orang terhadapnya. Rahangnya terkatup, matanya tertunduk ke taplak meja. Napasnya berat, seolah ia ingin tertawa namun tidak menemukan tempat untuk tawa itu. Kekuasaan yang selama ini ia pegang seperti sesuatu yang tiba-tiba licin, jatuh dari genggaman, bukan karena ada yang merebutnya dengan paksa, tetapi karena ia sendiri yang merusaknya dengan kesombongannya. Gema tepuk tangan yang akhirnya muncul pun terasa aneh, bukan tepuk tangan yang liar, melainkan tepuk tangan yang seperti pengakuan sunyi. Pengakuan bahwa dunia yang mereka kenal baru saja terbalik. Bahwa seorang wanita berseragam abu-abu yang mereka pikir bisa dipermalukan sesuka hati, ternyata berdiri lebih tegak daripada orang-orang yang duduk di kursi paling mahal. Siti menatap sekeliling sekali lagi. Ia tidak membutuhkan panggung, ia tidak butuh sorotan, ia hanya ingin pulang membawa harapan. Namun malam ini, tanpa ia minta, ia sudah mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli di ruangan semewah apapun. Lalu, untuk terakhir kalinya, tatapan Siti bertemu dengan tatapan Hendra. Tidak lama, tidak menantang, hanya cukup untuk menyelesaikan semuanya. Di mata Siti tidak ada kebencian, tidak ada dendam, hanya keteguhan yang tenang, seperti seseorang yang sudah disakiti berkali-kali, namun memilih tidak menjadi kejam. Dan dengan keteguhan itu, martabatnya kembali ke tempat semula, tidak akan pernah bisa direnggut siapapun darinya lagi. Malam itu berakhir tanpa teriakan, tanpa drama tambahan, tanpa penghinaan baru. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih berat. Karena ketika semua lampu masih menyala dan semua orang masih duduk di kursi empuk, ada satu kebenaran sederhana yang sudah terlanjur menempel di dinding-dinding ruangan itu, kebenaran yang tidak bisa dihapus dengan tawa, uang, atau jabatan. Siti Rahayu melangkah pelan, masih dengan seragam yang sama, masih dengan wajah lelah yang sama, tapi ada sesuatu yang berbeda pada cara ia berdiri. Seolah tulang punggungnya yang selama ini menahan dunia,
Akhirnya, mendapat ruang untuk bernapas. Amelia berjalan di sampingnya, tidak lagi sebagai putri miliarder, melainkan sebagai seorang manusia yang memilih berpihak pada martabat. Dewi ikut mendekat, matanya basah, tangannya menggenggam lengan Siti, seperti memegang seseorang yang hampir tenggelam, namun akhirnya bisa kembali ke permukaan. Di belakang mereka, Hendra Wijaya tidak mengejar. Ia tidak meminta maaf. Ia hanya berdiri diam, membiarkan malam menelannya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa ia atur, tidak bisa ia beli, tidak bisa ia patahkan, yaitu harga diri orang yang sudah kehilangan terlalu banyak, lalu memutuskan untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Siti berhenti sejenak di ambang pintu ballroom. Ia menoleh sekali lagi, bukan untuk membanggakan kemenangan, tetapi seperti seseorang yang ingin memastikan bahwa ia akan mengingat momen ini ketika hidup kembali berat besok. Ia mengingat bahwa ia bukan hanya seorang petugas kebersihan, ia seorang ibu. Ia seorang perempuan yang pernah jatuh, tapi tidak menyerah. Ia seorang manusia yang pantas dihormati. Lalu ia menatap Amelia, dan dengan suara yang sangat lembut, ia mengatakan bahwa yang paling penting bukan jabatan itu. Yang paling penting adalah bisa pulang dan memeluk anaknya dengan hati yang tidak lagi dipenuhi rasa malu. Amelia mengangguk, air mata jatuh diam-diam, seperti ia baru mengerti bahwa kekuatan paling besar bukanlah kuasa, melainkan ketulusan yang tetap bertahan di tengah penghinaan. Dan ketika pintu ballroom tertutup di belakangnya, Siti melangkah menuju malam Jakarta yang hangat. Tidak ada musik megah, tidak ada sorotan lampu, namun ada sesuatu yang lebih berharga daripada semuanya. Ada harapan. Jika selama ini hidup membuatmu merasa kecil, ingatlah ini. Martabatmu tidak pernah ditentukan oleh seragam yang kamu pakai, melainkan oleh keberanianmu untuk tetap berdiri ketika dunia menertawakanmu.